Putusan vonis 20 tahun penjara untuk Jessica, Ibunda Jessica mengaku tak terima. Ayahanda mendiang Mirna meminta semua pihak hormati putusan vonis hakim. Julia Perez akhirnya meminta maaf kepada Nikita Mirzani di depan media karena telah mentweet kata-kata yang tak menyenangkan kepada Nikita. Kisah remaja muslim asal Nigeria berusia 19 tahun, Rahma Haruna, menjadi sorotan dunia. Seperti apa kisah gadis yang mendapat julukan si manusia baskom lantaran keterbatasan fisiknya? Maria Kalista habiskan liburan ke Pulau Teluk Tomore, Morowali Utara. Seperti apa Maria Kalista menjawab rasa penasarannya terhadap batu payung yang terletak di Pulau Teluk Tomore? Simak liputan selengkapnya hanya di Selebrita Pagi, Selebriti dalam Berita. Harapannya ya bisa cepat bebas. Yakin Ibu ya untuk banding ini Jessica tetap total memang benar ya? Iya, memang tidak berbuat, tidak melakukan, memang benar. Biarin aja, biasa yang banding setahu saya loh ya, jarang yang turun, kebanyakan dia naik. Perjalanan panjang sidang Jessica akhirnya diputuskan pada hari Kamis 27 Oktober 2016 lalu. Pasca putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat vonis 20 tahun penjara untuk Jessica, Ibunda Jessica pun mengakui jika dirinya tak bisa menerima keputusan hakim tersebut. Pasalnya karena Ibunda Jessica masih yakin jika anak tercintanya bukanlah pembunuh Mirna. Ibunda Jessica pun mengatakan jika kini kondisi Jessica sedang tidak dalam keadaan yang baik. Sebagai seorang ibu, Imelda Wongso hanya dapat memberikan support moral agar anaknya kuat menerima keadaan ini. Sementara di pihak keluarga Mirna, Darmawan Salihin mengatakan bahwa vonis hakim terhadap Jessica 20 tahun penjara harus dihormati oleh semua pihak. Selain itu, karena pihak Jessica telah melakukan banding atas putusan hakim, maka ayahanda Mirna berharap Hakim Pengadilan Tinggi kelak juga dapat memutuskan putusan secara adil dan bijaksana. Ya, saya sedih lah dijatuhin hukuman segitu, gitu. Ibu sedih. Gitu. Karena kan Jessica nggak melakukan dan nggak berbuat. Iya, nggak adil. Nggak adil kalau Jessica dihukum. Karena dia nggak melakukan dan tidak berbuat. Kondisinya dibilang baik sekali juga enggak. Sedih lah dia juga. Gitu. Cuman ya ibu selalu ngasih support dia supaya kuat gitu. Ya supportnya sama dia ya dia suka manja, dia dimanja-manjain gitu, terus dikasih supaya kuat aja gitu. Ini kan diputus oleh hakim, kita hormatilah ya keputusan hakim yang begitu bijaksana. Bahkan dikasih yang paling kecil hukumannya dibanding 3 hukuman ke atas itu kan, seumur hidup dan mati. Itu di 340. Kalau kita keluarga sih kepengennya ya bertentangan dengan hati, cuma kita harus hormati hukum. Saya sangat menghormati Pak Hakim itu. Ibunda Jessica pun mengatakan bahwa menjelang putusan vonis hakim, Jessica melarang sang ibunda untuk hadir dalam persidangan.
Mengetahui putri tercintanya melarang dirinya untuk hadir, Imelda Wongso pun hanya dapat berdoa dari rumah dengan harapan agar Jessica mendapat putusan bebas dari majelis hakim. Sementara pihak keluarga Mirna, yaitu Ibunda Mendiang, sempat mengatakan tak adil jika Jessica hanya diputus 20 tahun penjara. Namun Darmawan hanya dapat membesarkan hati istri tercinta agar dapat menerima putusan majelis hakim. Iya. Kuat. Iya, nggak kuat ibu, nggak boleh hadir sama Jessica. Jadi kalau Jessica ibu nggak boleh hadir ya ibu nggak hadir. Itu pesan dari Jessica sendiri. Iya, dia yang nggak kasih ibu hadir, ibu di rumah aja. Tapi ibu kan berdoa ke wihara. Harapannya ya bisa cepat bebas. Yakin ibu ya untuk banding ini Jessica tetap bersalah memang benar ya? Iya, memang tidak berbuat, tidak melakukan, memang benar. Ya sekeluarga ya sedih lah ya, kok anaknya istri saya bilang mati, dia cuma 20 tahun misalnya gitu ya. Iya nggak ada puasnya lah, kalau saya bilang ya sudahlah terima aja, itu udah keputusan hakim, lu mau apa. Anak lu jelas dibunuh dia gitu loh. Udah fakta kan, simpel kok ngelihat bagaimana Mirna datang, dikasih minum kelepek dalam waktu detik mati. Itu kan udah dijelaskan oleh hakim-hakim semua. Mereka bulat suaranya, gitu. Ya nanti kalau kita lihat di pengadilan tinggi ini seperti apa, hakimnya mungkin saya rasa lebih hebat ya, lebih pintar, lebih pandai. Karena dia tingkatannya udah kalau dia SMA, dia udah universitas ini. Nah, biarin aja. Biasa yang banding setahu saya loh ya, jarang yang turun. Kebanyakan dia naik. Ini adalah peradilan yang sangat murni ya. Jadi makanya seperti ini. Jadi argumentasi sudah disampaikan. Kalau dia mau argumen ya waktu sidang. Jangan sudah putus baru ngomong begini-begini di luar pengadilan. Ini kan namanya pengadilan di luar pengadilan. Kan tapi akhirnya nggak jelas gitu. Ada pro sini, pro sana kan. Tapi akhirnya kan mengerucut bahwa intinya jangan Pak Oto bilang menghormati hakim, tapi kenyataannya kok menghina-hina hakim, menjelek-jelekkan hakim, seolah-olah di hatinya itu nggak puas gitu. Dan yang menjadi sorotan pasca putusan majelis hakim adalah sikap Jessica yang tersenyum sesaat setelah hakim mengetuk palu vonis 20 tahun penjara. Ayahanda Mirna sempat tak habis pikir mengapa Jessica masih dapat tersenyum tak lama setelah hakim memberikan vonis. Namun pihak Jessica yang diwakili oleh Otto Hasibuan menjelaskan bahwa memang dirinya lah yang memberikan saran kepada Jessica agar jangan menangis di depan media. Dan yang publik tidak tahu bahwa setelah sidang selesai dan keluar dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jessica menangis sejadi-jadinya. Ini hanya yang penting terbukti kan Jessica membunuh Mirna. Lihat aja ketawa-ketawa tadi malam. Kayaknya puas banget gitu. Nggak ada rasa penyesalan, nggak ada nangis. Itu orang kan luar biasa. Kalau sampai kayak begitu. Jadi waktu diputus 20 tahun, kan dia datang ke meja saya itu. Saya lihat air matanya sudah mau jatuh, ya kan. Lantas saya bilang, Jess, jangan keluar air mata. Jangan nangis, saya bilang. Kenapa Om? Nah, dia diam kan. Karena kalau kamu nangis, Jess, nanti akan menjadi masalah. Kamu diam masalah. Nangis juga dibilang sandiwara. Ketawa dibilang pembunuh darah dingin. Memang kamu harus hidupmu serba salah. Daripada kamu diolok-olok karena menangis, mendingan kamu tegar, jangan keluar mata. Jessica sih biasa, cuma pinter bohong. Ya. Cuma dia dibantu oleh lawyernya jadi begini, ruwet. Simpel jadi ruwet. Dia sendiri yang bilang simpel. Perselisihan paham antara Julia Perez dengan Nikita Mirzani menuju perkembangan yang positif. Pasca kicauan Juppe di media sosialnya tentang Nikita Mirzani, sontak memang membuat Nikita Mirzani tak terima dengan pernyataan Juppe. Nikita Mirzani pun melaporkan Juppe ke Polda Metro Jaya dengan pasal dugaan pencemaran nama baik. Setelah dilaporkan ke polisi, tak berselang lama kemudian Juppe memutuskan mengucapkan permintaan maaf di akun media sosialnya.
Namun bagi Nikita, permintaan maaf di media sosial tidak cukup. Nikita meminta agar Juppe menyampaikan permintaan maafnya di depan media dan dilakukan secara tulus. Mengetahui Nikita meminta Juppe melakukan hal tersebut, maka kemarin ditemani oleh ayah angkatnya Brigjen Polisi Siswandi, Juppe pun meminta maaf di depan media. Namun ketika sedianya kemarin adalah proses mediasi antara Nikita Mirzani dan Juppe dilakukan, Nikita Mirzani tidak hadir. Makanya Niki bingung sih sama Kak Juppe itu. Sebenarnya Niki kasihan sih, tapi dia ngomong kesini beda, ke situ beda, kesini beda, ke situ beda. Jadi Niki nggak tahu lagi nih mesti gimana. Oh Niki belum lihat. Lagi kalau dia mau minta maaf secara media lah. Dia harus ngomong di media. Soalnya gini ya, si Juppe itu tidak ada di TKP pertama. Kedua, dia menganggap dirinya tuh tahu kejadian yang sebenarnya. Ketiga, dia sudah memfitnah Niki di sosial media yang orang bisa konsumsi. Keempat, gara-gara dia, Niki harusnya dapat kerjaan brand ambassador, jadi mikir-mikir lagi. Mungkin dari berita teman-teman yang sudah mendengar dan melihat semuanya, saya di sini datang atas mediasi dari Pak Pasu saya, yang kebetulan memang di awalnya kami semuanya mempunyai sesuatu yang namanya salah paham. Nah, oleh karena itu dengan adanya Pak Pasu saya sekarang ini direncanakan hari ini tuh untuk mediasi untuk silaturahmi dengan segala kerendahan hati saya semuanya. Ketika Nikita bilang saya harus minta maaf lewat medsos dan media, ya dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya ingin menyampaikan ini ke semua teman-teman, dan ini teruntuk terlebih kepada untuk Nikita Mirzani. Kesalahpahaman kita berdua, apa yang terjadi di medsos, saya rasa ya saya minta maaf dan semoga permintaan maaf saya ini diterima, dan dari lubuk hati saya yang paling dalam ini saya sampaikan dengan segalanya untuk Nikita Mirzani. Terima kasih. Jadi dari awalnya saya komunikasi itu, Nikita mengatakan boleh kalau Juppe itu minta maaf lewat medsos, karena ini kan masalah dari medsosnya Juppe. Juppe hari itu juga dengan ikhlas, karena memang ada ucapan yang mungkin yang terima nggak berkenan, sudah dikatakan minta maaf. Tapi berkembang, kalau nggak ada minta maafnya lewat konten. Nah, sekarang kita lakukan, itu aja. Jadi tugas daripada Juppe sudah dan nanti dari durasi dengan katakannya sudah permohonan minta maaf. Ya kalau saya salah, saya minta maaf. Itu saya. Kalau saya salah, saya minta maaf. Saya fair. Hai, selamat pagi pemirsa. Saya Auxilia Paramita akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Dan setelah kabar dari Julia Perez yang menyesal atas pernyataannya tentang Nikita Mirzani, sekarang kita beralih ke kisah yang menggugah dunia dari seorang remaja muslim asal Nigeria bernama Rahma Haruna. Gadis berusia 19 tahun ini memiliki keterbatasan fisik di mana tangan dan kakinya tidak berkembang. Keluarga Rahma meletakkannya di baskom dan mengajaknya jalan-jalan. Seperti apa kisah gadis yang mendapat julukan sebagai si manusia baskom tersebut? Dan sementara itu di lain kisah, Maria Kalista menghabiskan liburannya di Pulau Teluk Tomore, Morowali. Seperti apa perjalanan Maria Kalista untuk menjawab rasa penasarannya terhadap batu payung yang ada di pulau tersebut? Pemirsa, simak liputan selengkapnya setelah yang satu ini. Tetap di Selebrita Pagi. Tapi semangat hidupnya ada, gitu. Dia masih mau hidup, dia masih mau lihat, dia masih pengen ngerasain. Tapi kebanyakan orang sekarang yang aku lihat nih, tuh dia masih bisa ketawa, dia masih bisa seneng. Tapi orang sekarang coba, udah semuanya utuh, semuanya sehat, duit ada, anak ada, mana? Rata-rata mereka stres.